Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita berupa kesehatan jasad dan rohani, sehingga kita rela melangkahkan kaki dari tempat masing-masing menuju rumah Allah yang baik ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak pernah lupa kita sampaikan doa. Mudah-mudahan sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya, kita tunggu rekomendasinya ketika di hari jungkir baliknya manusia, di hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih beristiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban, terutama di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa sebagaimana firman Allah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bulan yang bukan bulan biasa, tapi bulan yang istimewa. Setahun hanya sekali Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bergulung-gulung dengan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah pada kita di bulan Ramadan. Keistimewaannya banyak sekali, di antaranya adalah selain kita disuruh puasa 30 hari atau 29 hari, Allah bukakan pintu-pintu surga. Artinya Allah kasih kesempatan kepada manusia untuk berbuat baik mudah sekali dan nilainya sangat besar sekali. Seakan-akan Allah bukakan pintu surga. Kalau dimaknai hakiki, surganya belum dibuka. Begitu juga Allah tutup pintu-pintu neraka. Artinya umat manusia yang baik di bulan Ramadan pasti tidak mau menjalankan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mengandung dosa. Seakan-akan pintu neraka terbelenggu. Terakhir, sufidati sayatin. Di bulan Ramadan itu setan-setan terbelenggu, terutama setan untuk orang muslim yang baik. Kalau untuk orang-orang kafir dia juga enggak terbelenggu. Terbelenggunya karena orang muslim yang baik sudah puasa, meninggalkan perbuatan jelek, tidak berbuat dosa. Seakan-akan setan menghadapi manusia ini lumpuh, terbelenggu. Begitu hanya ada di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Quran. Untuk hari ini saya bicara sedikit tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Kalau kemarin kita tahu bulan Ramadan keistimewaannya, kemudian ada
Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan uslub yang mencengangkan. Kita tidak bisa membaca Al-Quran sebatas tekstual, tapi perlu ilmu-ilmu yang lain. Semampunya kita, mampu kita membaca saja belum tahu artinya atau dengan terjemahnya, nggak apa-apa, yang penting berjalan terus. Idealnya seorang muslim itu yang ngerti Al-Quran juga ngerti bahasa Arab. Yang aneh itu orang muslim nggak punya Quran juga nggak bisa membaca Al-Quran. Itu yang paling unik. Gimana? Padahal Al-Quran tadi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk coklat. Coklat. Kenapa Pak coklat? Ya petunjuk tadi. Anda mau masuk surga jalannya ke sini, tidak lewat jalan sini. Itu Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekali lagi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi itu dipersiapkan 40 tahun dari lahir, bahkan sejak pernikahan Abdullah dengan Aminah sudah disetting bahwa anaknya dia nanti akan menjadi seorang nabi. Allah tidak main-main menjadikan nabi yang dilahirkan di Jazirah Arab. Yang pertama adalah rata-rata para nabi dilahirkan, dimunculkan di daerah Palestina, di Syria, Sam, Mesir. Ini aneh, ada nabi yang muncul dari Jazirah Arab Selatan di Makkah, nggak pernah terbayang oleh mereka. Rata-rata nabi di sekitar Mesir sana. Hikmahnya dari peristiwa itu adalah karena tempat nabi ini tempat yang gersang, tandus, tidak pernah dijajah oleh siapapun. Bangsa Romawi nggak mau masuk jazirah ini, bangsa Persia nggak mau, Portugal, Spanyol nggak mau, karena di jazirah ini nggak ada apa-apanya. Beda dengan negeri kita, banyak cengkeh, banyak apa Pak? Cengkeh, kopi, sehingga Belanda awet sekali di negeri kita karena nyaman. Kalau di Jazirah Arab nggak ada apa-apanya, gersang, tandus, hujan jarang, ngapain menjajah Jazirah Arab? Hikmahnya tadi, orang-orang yang ada di Jazirah tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya jelek negara-negara sekitar. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, negara sekitar sudah hebat-hebat. Ada negara yang bergabung dengan negara Romawi pro-Kristen. Ada negara-negara bergabung dengan negara Persia penyembah api. Makanya orang Islam yang ada di Jawa itu susah didakwahi dengan dakwah yang kaku. Karena orang Muslim Jawa dulu adalah terlindas agama Hindu dari India. Berbeda dengan umat Islam yang ada di Aceh yang tidak tersentuh oleh mereka, nggak ngerti budaya, nggak ada bancakan dan nggak ada sandranan, sehingga mereka nyaman-nyaman saja. Tiap tahun nggak ada bancakan, nggak ada sandranan. Tapi untuk Jawa, kayak tadi, Nabi Muhammad lahir di tengah masyarakat yang jauh dari budaya-budaya yang nggak baik ini tadi, sehingga aman dari peristiwa-peristiwa penyesatan. Lebih-lebih bangsa Arab itu ketika belum terjajah mempunyai 3 sifat yang luar biasa. Yang pertama, bangsa Arab itu punya sifat as-saja'atu, pemberani. Yang kedua, al-wafa'u, tepat janji. Yang ketiga, al-karomu, dermawan. Contoh tepat janji, ada peristiwa ada orang yang sedang berjalan melemparkan batu, ternyata batu tadi mengenai orang, mati. Maka hukumannya orang itu harus dilempar mati juga.
Kalau dilempar mati saat itu juga, dia sedang safar, keluarganya nggak tahu, dia minta izin sehari saja. Besok saya akan datang ke sini untuk memenuhi lemparan batu mati. Oke, diizinkan, ada penjamin. Besok dilaksanakan jam 5, orang ini zuhur belum nyampe, jam 4 belum nyampe, setengah 5 belum nyampe, jelang jam 5 tiba. Padahal satu kampung sudah hiruk pikuk, yang akan dibunuh adalah penjaminnya tadi. Tapi karena dia datang tepat waktu, memenuhi janji, maka akhirnya orang itu dibebaskan. Al-wafa'u, tepat janji. Janji menyaur hutang, janji apa melih. Al-karom, bangsa Arab punya sifat mulia dermawan, sehingga bangsa Arab itu punya istilah Abu Rumat, Bapak Areng. Kalau di Indonesia Bapak Areng itu penjual apa? Penjual areng ya. Kalau sana enggak. Kerjaan orang ini adalah kalau sudah jam 8 malam, mereka menyalakan api dari kayu-kayu yang dimiliki. Kalau dia kaya, kayunya banyak, maka api itu akan membumbung tinggi. Fungsinya adalah kalau ada orang yang tersasar di padang pasir gelap gulita, ketika melihat api itu, maka dia akan menuju api tersebut. Kalau ada 2 kelompok, satu kelompok 5 orang, berarti akan 10 orang kumpul di api itu. Tuan rumah, kalau ada tamunya, menyembelihkan kambing atau unta, dijamu sebaik mungkin. Besok mereka melanjutkan perjalanan tanpa dipungut biaya. Nah, yang kayak gini hanya terjadi di Jazirah Arab. Itulah bangsa Arab yang mempunyai 3 keistimewaan, yang mana Rasulullah SAW dilahirkan di tengah-tengah mereka, sehingga baik sekali Allah pilihkan. Inilah rahasia Allah pilihkan Rasulullah SAW lahir di tengah-tengah mereka dalam kondisi tepat janji, pemberani, juga dermawan. Ini saja pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh Nabi di hari-hari yang akan datang, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat yang sangat berfungsi bagi kita ketika hari kiamat tiba. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.